Bab 2503. Aku serius. Mileye terdiam. Patut dikatakan, dia sedikit terkejut. Waktu. Dia juga pernah berinteraksi dengan jalan waktu sebelumnya, tetapi tidak terlibat secara mendalam. Masa lalu. Sekarang. Masa depan. Mileye tiba-tiba menemukan bahwa cara waktu ini lebih rumit dan mendalam daripada yang dia bayangkan. Menarik pikirannya, Mileye memandang penguasa waktu. Senior, kamu baru saja mengatakan bahwa tubuh fisik, jiwa spiritual dan kesungguhan tekad abadi, apakah ini tingkatan alam di atas alam suci? Penguasa waktu mengangguk, iya. Mileye sedikit penasaran, siapa yang menciptakan tingkatan alam ini? Penguasa waktu tersenyum sedikit, pada dasarnya tidak ada jalan di dunia ini, tetapi selama ada seseorang yang berjalan melewatinya, maka akan ada jalan. Mileye terdiam sesaat, dan berkata, Senior, untuk masuk ke sungai panjang waktu dan mengubah masa lalu, hanya master alam abadi yang bisa melakukannya, bukan? Sang penguasa waktu menggelengkan kepalanya, bahkan di alam abadi juga tidak bisa melakukannya. Memasuki sungai panjang waktu dan memotong masa lalu, tidak hanya masa lalu yang dibalik, tetapi juga aturan hukum waktu. Begitu kamu ditemukan oleh aturan hukum waktu, kamu akan dihapus. Tentu saja, beberapa master yang lebih kuat akan menggunakan beberapa kekuatan supernatural untuk menyembunyikan auranya sendiri, mencegah aturan hukum waktu menemukan dirinya, tetapi umumnya, sangat sedikit orang yang dapat melakukan ini. Mileye berkedip, Senior, apakah aku juga akan ditemukan? Penguasa waktu tertawa dan berkata, Tuan Muda Ye, mereka semua itu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan kamu tidak. Karena aku adalah penguasa waktu, yang bertanggung jawab atas aturan hukum waktu. Mileye tertawa, terima kasih. Saat dia berbicara, dia dengan cepat membantu penguasa waktu, bangunlah. Dengan aku di sini, Lydia tidak akan menyakitimu. Penguasa waktu ragu-ragu sejenak, lalu berdiri. Setelah berdiri, dia masih sedikit was-was, melirik pedang penerapan Taoisme dan lega ketika melihat pedang itu tidak merespon. Mileye tersenyum dan berkata, Senior, aku sekarang berada di alam suci. Jika aku ingin mencapai alam abadi, apakah ada cara untuk mengkultivasinya? Penguasa waktu berpikir sejenak, kemudian mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal. Tuan Muda Ye, ini adalah buku abadi, yang pernah ditulis oleh Kaisar Abadi. Aku merasa ini sangat bagus dan seharusnya cocok untuk kamu latih. Mileye cepat-cepat menyimpannya, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Penguasa waktu tersenyum sedikit dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit, lalu menoleh. Tidak jauh, seorang lelaki tua datang perlahan. Melihat lelaki tua itu, Mileye mengerutkan kening. Lelaki tua ini persis lelaki tua di alam suci dari dunia Tao. Di samping lelaki tua itu, ada seorang lelaki paruh baya. Sesepuh dari kuil Tao abadi setengah jalan di belakang pria paruh baya, ekspresinya cukup hormat. Mileye melirik pria di tengah, jelas seseorang dari sekte Dewa Pedang yang datang. Pria paruh baya itu melirik penguasa waktu di samping Mileye, lalu menatap Mileye, kamu adalah Mileye. Mileye mengangguk, iya. Pria paruh baya itu terkekeh, sebelum datang, aku sangat ingin tahu tentang kamu karena bagaimanapun juga tidak banyak orang di dunia ini yang tidak berani menganggap serius sekte Dewa Pedang. Mileye berpikir sejenak, lalu mendekati penguasa waktu, Senior, apakah kamu tahu sekte Dewa Pedang? Penguasa waktu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Mileye berkedip, kalau begitu, apakah kamu takut? Penguasa waktu tidak bisa berkata-kata.
Dia menemukan bahwa Tuan Muda Ye di depannya sepertinya telah salah memahami kekuatannya sendiri. Pada saat ini, pria paruh baya di samping tiba-tiba melirik penguasa waktu. "Mile Ye, apakah dia pendukungmu?" Penguasa waktu melirik pria di tengah dengan dingin. "Apakah kamu punya hak untuk memanggil nama Tuan Muda Ye?" Begitu suara itu jatuh dan tak terlihat apa yang dia lakukan, tubuh pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi ilusi. Tidak hanya itu, hampir dalam sekejap, seluruh tubuh pria paruh baya itu langsung menua seolah-olah dia akan, atau di tempat. Tidak masuk akal. Pria paruh baya dan pria tua itu tertegun. Apa yang terjadi? Mile Ye melirik penguasa waktu di sampingnya dan sangat terkejut. Waktu berlalu cepat. Ini adalah perjalanan waktu yang sebenarnya. Penguasa waktu agak ganas kali ini. Pria paruh baya itu memandang penguasa waktu dengan ngeri. Siapa kamu?" Penguasa waktu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, pria paruh baya itu berubah menjadi tumpukan debu dan menghilang sepenuhnya. Benar-benar terhapus. Di samping, lelaki tua dalam alam suci memandang penguasa waktu dengan ngeri di wajahnya. Seluruh kepalanya kosong. Pembunuhan instan terhadap alam suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Mile Ye tiba-tiba berkata, "Senior, kamu." Penguasa waktu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, sebenarnya aku tidak selemah itu. Selama ini, aku hanya pernah dipukuli oleh bos Destiny. Itu sangat halus." Mile Ye tanpa sadar bertanya, "Senior, kekuatanmu sangat menakutkan, tapi kenapa kamu tidak bisa mengalahkan Lydia?" Setelah lama terdiam, penguasa waktu berkata, "Aku juga ingin tahu." Mile Ye. Penguasa waktu tiba-tiba menatap lelaki tua itu lagi. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Dia berbalik dan melarikan diri. Dia sangat cepat dan menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Tetapi saat berikutnya, dia muncul secara aneh di belakang Mile Ye dan penguasa waktu. Kemudian tubuhnya mulai menjadi ilusi dan transparan sedikit demi sedikit. Orang tua itu ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Penguasa waktu menggelengkan kepalanya sedikit, minim pengetahuan. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu benar-benar musnah. Mile Ye. Penguasa waktu berbalik dan memandang Mile Ye. "Tuan Muda Ye, aku harus pergi. Aku memiliki banyak hal yang harus ditangani." Mile Ye ragu-ragu untuk beberapa saat, kemudian berkata, "Senior, aku tidak tahu berapa lama sampai kita bertemu lagi setelah perpisahan ini. Apakah kamu bisa meninggalkan hadiah pertemuan untukku?" Penguasa waktu membeku. Mile Ye menatap penguasa waktu dengan tulus. Penguasa waktu ragu-ragu, lalu merentangkan telapak tangannya dan token Ling muncul di tangannya. "Ini adalah token Ling waktu. Dengan token Ling ini, jika kamu bertemu utusan waktu, kamu dapat memerintahkan mereka dengan token ini." Token Ling waktu. Mile Ye dengan cepat menyimpan token Ling dan berkata, "Terima kasih, senior." Tuan waktu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, kamu harus ingat bahwa kekuatan kamu saat ini tidak dapat bertahan terlalu lama di sungai panjang waktu, terutama ketika kamu ingin melawan waktu. Konsumsinya sangat tinggi, tubuh fisik kamu saat ini belum mencapai keabadian, tak akan sanggup menahannya. Sedangkan masa depan, kamu jangan pergi ke masa depan. Pedang kamu bisa karena pedangmu dibuat oleh senior Destiny, jadi tidak akan terjadi apa-apa, tapi kamu tidak bisa, ingatlah." Mile Ye sedikit mengangguk, "Aku akan mengingat apa yang senior katakan." Penguasa waktu tersenyum sedikit, "Tuan Muda Ye, selamat tinggal." Setelah berbicara, tubuhnya menjadi ilusi dan akan menghilang. Mile Ye sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya,
"Senior, bagaimana kamu bisa mengenal Lydia?" Mendengar ini, ekspresi penguasa waktu tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia tersenyum mengejek, "Kesalahpahaman. Kesalahpahaman." Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Mileye melihat sekeliling dan tidak bisa lagi merasakan penguasa waktu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Menilai dari sikap penguasa waktu terhadap Lydia, pihak lain pasti sudah pernah diberi pelajaran oleh Lydia. Jika tidak, dia tidak akan begitu takut pada Lydia. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye melihat token link di tangannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Di waktu berikutnya, Mileye mulai terus berlatih tebasan nyawa, tebasan masa depan dan tebasan masa lalu. Setelah kata "waktu" diberikan kepadanya oleh penguasa waktu, dia menemukan bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan elapse dan kekuatan pemutarbalikan waktu. Kekuatannya juga menjadi lebih besar, terutama tebasan masa lalu. Tebasan masa lalu lebih menakutkan dan aneh daripada tebasan masa depan. Beberapa master yang lebih kuat dapat memprediksi tebasan masa depan. Bagaimanapun juga, beberapa master yang kuat memiliki pandangan ke depan, tetapi tebasan masa lalu itu berbeda. Itu adalah tebasan masa lalu terhadap hal-hal yang sudah terjadi. Kecuali lawan juga bisa kembali ke masa lalu seperti dia, hanya dengan cara ini bisa dicegah. Dan untuk dapat kembali langsung ke masa lalu, hanya alam abadi yang dapat melakukannya. Baginya sekarang, alam suci bukanlah apa-apa. Satu-satunya yang disayangkan adalah pedang penerapan Taoisme kabur lagi. Dia ingin mempertahankan pedang penerapan Taoisme untuk penelitian. Pada saat-saat kritis, dia bisa menggunakan pedang penerapan Taoisme untuk menggertak orang. 10 hari kemudian, Mileye yang sedang berlatih, tiba-tiba meninggalkan menara kecil. Begitu dia meninggalkan menara kecil, alisnya mengerutkan kening. Dia melihat ke langit dan langit yang jauh di saat berikutnya. Aura yang sangat mengerikan menyapu dari ruang hampa dan dalam sekejap, seluruh dunia misteri mendidih, dan master dunia misteri yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit. Mereka mata penuh keraguan dan keterkejutan. Seseorang ingin menyerang dunia misteri. Saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan dari ruang hampa. Pria tua itu mengenakan jubah hitam besar, memegang pedang besi di tangan kirinya, dengan ekspresi dingin. Kultivator pedang. Mileye menatap lelaki tua itu dengan ekspresi tenang. Orang tua itu menatap Mileye di bawah. "Kamu yang menghancurkan sekte Xiandao." Mileye melirik pedang di tangan lelaki tua itu dan mengangguk. Orang tua itu menatap Mileye. "Tahukah Anda bahwa sekte Xiandao adalah kekuatan turunan dari sekte Dewa Pedang?" Mileye menggelengkan kepalanya. Pria tua itu menyipitkan matanya sedikit, tidak tahu. Mileye tersenyum sedikit. "Awalnya aku tidak tahu, tapi aku sudah tahu setelahnya." Orang tua itu menatap Mileye. "Sudah tahu, tapi kamu masih berani menghancurkannya." Mileye tersenyum dan berkata, "Dalam melakukan sesuatu, aku tidak pernah memikirkan perasaan berani atau tidak berani, hanya ingin atau tidak. Jika aku ingin menghancurkan, aku akan melakukannya." Semua orang mendengar kata-kata Mileye. Lelaki tua itu tertawa marah. "Hebat sekali. Anak muda, lihatlah baik-baik bagaimana sekte Dewa Pedang menghancurkan dunia misterimu." Suara itu jatuh dan pedang besi di tangannya tiba-tiba menebas dari langit, seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Itu sangat menakutkan. Di bawah, Mileye tampak tenang, membiarkan pedang memotong kepalanya. Di mata semua orang, pedang besi langsung memasuki tubuh Mileye dan saat berikutnya, napas yang kuat keluar dari tubuh Mileye. Terserap. Melihat pemandangan ini,
lelaki tua itu tertegun. Di bawah, Mileye mengisap auranya dengan rakus, lalu dia menatap lelaki tua itu dan tersenyum sedikit. Bolehkah aku bertanya, apakah kalian semua sekte pedang Dewa Pedang? Orang tua itu menatap Mileye, iya. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, aku membantai sekte Xiandao. Jika sekte Dewa Pedang tidak bisa menerimanya, silakan datang untuk membalas dendam berkali-kali. Lagi pula aku tak terkalahkan dan kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Ketika berbicara, dia berhenti dan berkata lagi, kali ini, aku serius. Bersambung.